Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Dia Suryani. Barong Rogo Geni. Seru banget kisahnya pastinya ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo Horor. Bangkitnya kekuatan jahat Barong Macan Arang. Kisah Barong Nogo Geni. Seruni masih menutupi kedua matanya. Dia tidak tega melihat jasad Pale Darto yang kondisi badannya sudah hancur, diinjak-injak oleh gajah besi. Seruni terisak-isak. Dia sadar walau Pale Darto jahat, walau dia sudah membunuh Pade Suryo, bahkan pernah hampir mencelakakan dirinya dengan santet, tapi Pale Darto tetaplah pamannya, adik dari bapaknya. Gajah besi masih gusar. Berkali-kali dia mengibas-ibaskan badannya yang penuh dengan rantai tombak sehingga rantai-rantai itu terangkat dan membentuk putaran, sedangkan gading yang tajam dibentur-benturkan di dinding gunung Wringin Anom sehingga gunung itu bergetar. Bau Seruni ditepuk lembut oleh Mbah Mul. "Dok, tenangkan gajah besi. Dekati dia. Dia akan merasakan hawamu, dan itu akan membuatnya jauh lebih tenang," kata Mbah Mul. Seruni terkejut. "Tapi Seruni takut, Mbah. Sepertinya dia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau dia masih marah, lalu malah menginjak-injak Seruni seperti Pale Darto?" ujar Seruni. "Tidak akan, Dok. Gajah besi akan merasakan auramu. Dia sudah memilihmu. Dia sudah menandaimu. Maka dia akan patuh kepadamu. Cobalah. Kamu calon penjaganya. Sudah seharusnya kamu belajar untuk menjinakkan gajah besi," kata Mbah Mul lagi. Seruni akhirnya dengan perlahan berjalan mendekati gajah besi. Gajah besi yang merasakan kedatangan seseorang tiba-tiba mengangkat belalainya seperti membaui sesuatu. Dia lalu terdiam dan memandang Seruni sejenak. Seruni yang dipandang lalu terdiam. Dia berniat mundur karena takut, tapi saat dia menoleh kepada Mbah Mul, dia melihat gerakan tangan Mbah Mul yang tetap menyuruhnya maju. Seruni pun maju lagi dengan perlahan. Ketika jarak antara Seruni dan gajah besi cukup dekat, tiba-tiba saja gajah besi duduk di hadapan Seruni. Lalu dia menunggu Seruni untuk semakin mendekat, dan secara naluriah tiba-tiba gajah besi menundukkan kepalanya. Saat Seruni mengangkat tangannya hendak memegang gajah besi, maka secara refleks Seruni pun membelai-belai belalai gajah besi yang tampak diam dan menurut kepada Seruni. Seruni menarik nafas lega. Mbah Mul dan Pak Mitro yang melihat kejadian itu tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Garuda besar yang sedari tadi terbang berputar-putar di atas mereka mulai terbang rendah sampai akhirnya mendarat dengan gagah di dekat gajah besi. Terlihat seorang wanita sangat cantik turun dengan anggun dari atas burung Garuda tersebut. "Doro Ayu Sinta," kata Mbah Mul dan Pak Mitro bersamaan. Mereka berdua lalu menunduk hormat. Kalau selama ini dalam bayangan kita seorang kesatria wanita yang cantik akan berpakaian kebaya lengkap dengan rok kainnya, maka gambaran Doro Ayu Sinta sangat jauh dari itu. Sinta menggunakan sepatu kets berwarna putih dari salah satu brand merek terkenal, memakai celana jeans ketat sehingga memperlihatkan bentuk badannya yang mungil dan langsing. Dia juga memakai kaos oversize warna putih yang dihiasi dengan kalung-kalung berbahan perak dari berbagai band metal. Rambutnya disanggul kecil ke atas, memperlihatkan tengkuknya yang putih mulus bak pualam. "Mbah Mul, Pak Mitro, bagaimana kabarnya?" tanya Sinta sambil menyalami kedua orang abdi dalam tersebut. "Alhamdulillah,
Baik Ndoro Ayu, jawab Pak Mitro mewakili Mbah Mul juga. Terima kasih Ndoro Ayu, sudah repot-repot datang ke sini untuk membantu kita semua, katanya lagi. Sama-sama Pak Mitro. Sebenarnya tadi Kanjeng Ibu yang menyuruh. Firasat beliau sedari sore sudah tidak enak. Apalagi kemudian beliau melihat petir dan guntur yang bersaut-sautan, padahal cuaca sedang baik-baik saja. Akhirnya beliau meminta saya untuk melihat apa yang sudah terjadi. Ternyata gara-gara mustika ini, katanya sambil melempar-lemparkan mustika itu ke atas seperti mainan tidak berguna. Padahal itu adalah sebuah mustika yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Aku akan berikan ini kepada ibu, biar ibu saja yang simpan, agar tidak lagi menimbulkan malapetaka, ujarnya kemudian. Saya juga berpikir begitu Ndoro Ayu. Mustika itu lebih baik disimpan Nyai Srigati, jawab Pak Mitro. Pak Mitro, ini kok mesti lo manggilnya pakai Ndoro Ayu. Sinta gak suka, panggil Sinta aja ya Pak Mitro, kata gadis itu sedikit merajuk. Yo tidak pantas Ndoro Ayu, ora ilo, sangga Mbah Mul. Sinta berangus kesal, tapi dia buru-buru mengalihkan pandangannya kepada Seruni. Dia lalu mendekati Seruni. Aku dengar ayahmu baru saja meninggal dunia. Aku turut berduka cita ya, katanya dengan lembut. Dia lalu mendekat ke arah Gajah Wesi dan ikut membelai belalainya. Dia salah satu yang terkuat. Rantai-rantai besinya mampu menjadi tameng, dan gadingnya mampu memecah gunung. Aku rasa kau sudah terpilih untuk menjadi penjaga barungnya. Dia sangat suka padamu, katanya lagi sambil menepuk-nepuk bau Seruni. Seruni hanya mengangguk. Sinta lalu berjalan ke arah Tahu yang mulutnya masih mangap karena terkesima dengan kecantikan Sinta. Ini siapa? Tanya Sinta sambil menahan tawa melihat ekspresi Tahu yang mangap. Dengan mata tak berkedip ke arahnya, dia lalu mengelurkan tangan. Tahu masih diam saja seperti terhipnotis sampai Pak Mitro mengatupkan dagu Tahu yang melongo itu. Tahu langsung tersadar. Ia buru-buru menutup mulutnya. Saya Jatmiko Sumitro Mangunjoyo Ndoro Ayu, jawab Tahu sambil menerima jabatan tangan Sinta. Atau biasa dipanggil Tahu Ndoro Ayu. Tiba-tiba Pak Mitro menimpali. Hus, apa iki lo? Protes Tahu. Sinta langsung terkikik. Ganteng-ganteng kok namanya Tahu. Suka makan tahu ya mas? Godanya. Gitu Ndoro Ayu. Sehari saja dia tidak makan tahu, badannya langsung lemes. Dia bisa makan tahu sebaskom sekali makan Doro, kata Pak Mitro ikut menggoda Tahu. Sinta semakin mengikik. Ojo buka-buka rahasia toh Pak. Izin niki lo, aku di depan Ndoro Ayu. Sinta protes Tahu lagi. Sinta lalu berjalan mendekati Dio yang sedang berdiri tak jauh dari Nogo Geni. Jane den tenan Pak, bener cari sampean Pak. Koyok bidadari ayune, hidungnya mancung, matanya belok, kulitnya putih bak bualam, suaranya merdu, tangannya halus. Pokoknya tanganku iki seminggu gak bakalan tak cuci pakai tangannya wangi-wangine den tenan, ujar Tahu sambil mencium-cium tangan bekas jabatan tangannya dengan Sinta. Kamu Cici Mbak Siti? Tanya Sinta kepada Dio. Namamu siapa? Tanya Sinta lagi. Erdiono, Adi Sastro Wijaya. Panggil saja saya Dio Ndoro Ayu, jawab Dio. Loh, kamu jangan ikut-ikutan manggil saya Ndoro Ayu. Kita kan sama. Panggil aja Mbak Sinta ya, katanya lagi. Dio hanya mengangguk. Sinta lalu berjalan mendekati Nogo Geni. Nogo Geni lalu menundukkan kepalanya sedikit memberi hormat. Sinta lalu membelai surainya. Nogo Geni, satu dari yang terkuat. Apinya laksana lahar gunung berapi yang dapat meluluh lantakan separuh bumi, yang dapat membakar jiwa-jiwa jahat dan sesat. Nogo Geni, tunggangan para dewa-dewa, pengusir segala santet dan niat jahat. Kamu beruntung, dia adalah barung milikmu Dio, katanya lagi. Lagi-lagi Dio mengangguk. Sinta lalu berbalik ke arah Pak Mitro dan juga Mbah Mul. Kanjeng Ibu meminta agar saya mengundang panjenengan semua untuk datang ke dalam Mangku Suto Wijoyo besok malam. Rasanya banyak yang akan kita bahas. Apalagi aku sudah melihat ada peralihan kepemilikan beberapa barong, ujarnya Mbah Mul, dan Pak Mitro langsung mengangguk. Nanti keluarga Sastro di Harjo, pemilik barong Surabandang, akan aku kabari menyusul. Oh iya, Tahu, kamu boleh ikut
Kalau mau loh, saut Sinta sambil matanya mengerling pura-pura menggoda ke arah Tahu. Tahu langsung melorot ke tanah. Ya sudah, saya pamit dulu. Monggo semuanya. Dia lalu melambaikan tangan. Garuda Yaksa langsung menundukkan kepalanya agar Sinta bisa naik dan dia pun langsung terbang melesat pergi. Pemitro dan yang lainnya lalu bersiap-siap untuk pulang. Dio yang akan melangkah, kakinya langsung dipegangi oleh Tahu. Yo, gendong aku yo. Aku ra kuat ngadeg yo. Gak kuat berdiri aku biyen. Dan tenan Doro Ayu Sinta itu loh. Wayu na ora umum. Kudu semaput aku, kata Tahu. Alah, wong baru digodok itu aja kowe udah GR Tahu. Lagian apa mau Doro Sinta sing ayune koyo bidadariku sama gentong air koyo kowe, kata Pak Mitro. Alah bapak iki loh senengane kok membuyarkan angan-anganku. Guru tuh Tahu lalu bangkit dan berjalan pulang mengikuti yang lain. Keesokan malamnya, tampak Dio sudah memakai baju batik terbaiknya. Dia mematut-matutkan dirinya di depan cermin sampai terdengar bunyi ketukan pintu. Tok tok tok. Dia buru-buru membuka dan dia langsung tertawa terpingkal-pingkal kala melihat Tahu memakai baju beskap lengkap dengan bawahan kain jarik. Kok itu arep lapo Tahu? Arep tanggapan wayang apa piye? Goda Dio. Wah, tenan. Ngecek kowe. Yo iki pakaian resmi abdi dalam. Ya piye? Tambah gantengan tuh aku. Pasti Doro Ayu Sinta terkesima ini melihat ketampananku, kata Tahu sambil menarik-narik jas beskapnya. Ganteng gue, ganteng ngepol koyo gentong di beskapi. Goda Dio. Pancen bocah eden tenan. Guru tuh Tahu. Ayo budal, itu bapakku udah nunggu dalam mobil, katanya lagi. Sesampainya mereka di dalam atau rumah keluarga Mangku Sutawijoyo, mereka langsung disambut oleh seorang gadis cantik seusia Dio. Wajah gadis cantik itu hampir mirip dengan Doro Ayu Sinta. Bedanya, Sinta memiliki aura magis yang tenang dan berwibawa, sedangkan gadis ini lebih ceria, matanya begitu hidup dan menyenangkan. Jen, eden tenan. Putrinya Doro Srigati memang cantik-cantik yo. Gak salah bapakku bilang koyok bidadari turun dari kayangan, bisik Tahu ke telinga Dio. Sari tersenyum ceria, gambaran seorang gadis modern dengan dandanan masa kini tapi tetap memperlihatkan sisi kening ratanya yang tetap memperhatikan unggah-ungguh dalam berbicara dan bersikap. Doro Ayu Sari, ujar Pemitro sambil menundukkan kepala memberi hormat. Halo, apa kabar Pak Mitro? Ini pasti Dio, cicitan Mbak Siti, penerus setelah Nogo Geni. Dan ini, Sari langsung tersenyum simpul. Ini pasti yang namanya Tahu ya. Kemarin Mbak Yusinta udah cerita kok, katanya lagi sambil terkikik. Iya tuh, bahkan sama adiknya Doro Ayu Sinta cerita lo tentang diriku, kata Tahu kegeeran. Dengan didampingi Sari yang cerewet dan penuh cerita, mereka berjalan memasuki pintu gerbang dalam Mangku Sutawijoyo. Rumah mereka sangat luas dan juga indah, penuh dengan ukiran-ukiran berbentuk burung raksasa saking besar rumah itu. Jarak antara pintu gerbang dengan balayurang pertemuan lumayan jauh. Eden tenan yo. Benar cari bapak. Pemilik Barung Garuda Yaksa adalah orang yang paling kaya di desa kita, bisik Tahu kepada Dio. Makanya tadi Sari tunggu di luar, soalnya kalau nggak ada yang antar nanti takutnya bisa kesasar, kata Sari seolah-olah mendengar bisikan Tahu. Tahu langsung diam salah tingkah. Dalam Mangku Sutawijoyo dikenal dengan sebutan rumah 1000 pintu karena saking besarnya. Di dalamnya juga terdapat ajian Panglingo, ajian yang membuat orang yang masuk dengan niat jahat akan tersesat dan tidak bisa keluar dari sini, terang Pak Mitro yang berada di belakang Dio serta Tahu. Sesampainya di Balayurang, mereka disambut oleh seorang wanita usia awal 50 tahunan. Namun walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi wanita yang masih cantik dan anggun itu memiliki karisma yang luar biasa. Tatapannya lembut namun mematikan, senyumannya ramah namun menyimpan misteri. Dia adalah Nyai Srigati Mangku Sutawijoyo.
Bu, ini cicit Mbak Siti, pewaris Tranogo Geni, dan abdi dalamnya sudah datang, kata gadis itu kepada seorang wanita tersebut. Nyai Srigati lalu mengulurkan tangannya kepada Dio. Dio menyambut tangan Nyai Srigati dengan takzim. Nenek buyutmu adalah guru bagiku, Le. Beliau orang baik. Aku sering berkunjung ke sana untuk sekedar meminta nasihat. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuannya luas. Aku banyak belajar dari beliau. Aku sangat kehilangan beliau. Kamu harus bangga menjadi cicit beliau, kata Nyai Srigati. Ada rasa haru dalam setiap ucapannya. Dio hanya mengangguk. Ayo, semuanya duduk. Sambil menunggu yang lain, ajak Sari dengan ramahnya. Aku harus keluar lagi ya untuk menyambut yang lainnya, katanya lagi. Tidak lama setelah Dio duduk, Sari masuk lagi. Kali ini dia datang dengan Seruni, ibunya, dan juga Mbak Mul. Setelah bersalaman dengan Nyai Srigati, Seruni memilih duduk di antara Mbak Mul dan ibunya. Walaupun dia ingin menyapa Dio, tapi Seruni terlihat sekali sangat canggung. Dia merasa sebagai yang termuda di sana. Setelah rombongan Seruni duduk, Sari masuk lagi. Kali ini dia masuk dengan seorang laki-laki tua menggunakan tongkat berkepala ikan hiu dengan memakai baju batik motif parang yang mewah, diikuti oleh pemuda tampan tapi berwajah sangat angkuh, dan di belakangnya berjalan seorang laki-laki tua juga berbeskap hitam. Dia menebak dia adalah seorang abdi dalam. Itu adalah Doro Subandi, pemilik Barong Surabandang. Dan yang di belakangnya adalah putra keduanya, namanya Cahyo. Sedangkan yang pakai beskap hitam itu Mbah Wicak. Beliau abdi dalam Doro Subandi, bisik Pak Mitro kepada Dio. Dio pun hanya mengangguk. Semuanya sudah datang? Panggil Mbak Yumundo, kata Nyai Srigati kepada Sari. Sari hanya mengangguk lalu keluar ruangan. Semua gerak-gerik Sari tidak lepas dari pengamatan Cipto. Dia terus-menerus memperhatikan Sari. Ya, selama ini tidak ada yang tahu bahwa Cipto menaruh hati kepada Sari. Sudah 3 kali dia mengutarakan isi hatinya, akan tetapi Sari menolaknya, dan itu membuat Cipto merasa sakit hati walaupun tidak diperlihatkannya. Tidak lama kemudian, Sari masuk lagi dengan seorang wanita cantik memakai kebaya modern yang diikuti oleh lelaki sangar berkumis tebal dengan memakai beskap hitam. Nah, itu namanya Pak Triman. Dia adalah abdi dalam dari keluarga Mangkusuto Wijoyo, bisik Pak Mitro mengenalkan kepada Dio. Sinta tersenyum manis kepada semua orang sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Tahu langsung menegakkan duduknya dan merapikan beskap yang dipakainya. Sinta dan Sari lalu duduk mengapit ibunya. Apa kabar Kang Mas Subandi? Apakah gulanya masih tinggi? Tanya Nyai Srigati kepada laki-laki tua dengan wajah teduh dan bijaksana. Alhamdulillah, baik Yai. Ya, namanya juga orang yang sudah tua. Kadang naik, kadang turun. Begitu juga dengan tekanan darahku. Kadang naik, kadang turun, jawab Subandi. Kang Mas terlalu banyak pikiran itu. Mbok ya sudah, sekarang Kang Mas istirahat saja, menikmati hidup. Sudah saatnya Kang Mas menyerahkan Barong Surabandang kepada penerus Trahsastro Diharjo. Apakah Kang Mas Subandi sudah memutuskan siapa yang akan meneruskannya? Tanya Nyai Srigati. Subandi terdiam sejenak. Cipto langsung menegakkan badannya dan merapikan beskapnya. Dia bersiap-siap karena dia yakin ayahnya akan menyebut namanya sebagai pengganti Trah Surabandang, mengingat kakaknya Sakti jelas-jelas menolaknya. Masih belum tahu Yai. Aku masih belum memutuskannya, jawab Subandi. Wajah Cipto langsung berubah pasam, apalagi saat dia menoleh ke arah Dio dan tahu dia menjadi sangat marah melihat kalau dua orang itu sedang tertawa cekikikan. Cipto mengira kedua orang itu sedang menertawakan dia yang kegeeran, padahal saat itu mereka berdua sedang menertawakan baju beskap Mbak Mul. Yo, beskap Mbak Mul kayak orang yang nyewa di salon mantenan yuk. Ora pas, kegedean, bisik tahu yang saat itu langsung membuat Dio terkikik sambil menutup mulutnya. Baiklah, karena sudah malam, sebelum kita mengobrol banyak hal,
Kita makan malam dulu, katanya istri Gati, Sari, tanpa disuruh langsung memanggil para pelayan untuk menghidangkan makanan. Tidak lama kemudian muncullah pelayan-pelayan dengan membawa banyak lauk, sayur, dan buah. Dan yang terakhir, datang dua orang pelayan membawa satu nampan besar yang diletakkan di depan tahu. Semua orang menoleh karena nampan besar itu berisikan tahu goreng. Tahu pun terkejut melihatnya. Sinta dan Sari hanya terkikik. Oh iya, tadi Sinta khusus meminta kepada pelayan untuk menggoreng tahu dalam porsi banyak karena katanya akan ada FBR yang datang, ujarnya istri Gati sambil merahan senyum. Hah? FBR? Tanya Tahu. Iya, fans berat tahu. Jawab Sinta sambil tertawa diikuti oleh yang lainnya. Semua tampaknya malam itu bahagia kecuali satu orang, Cipto. Keesokan harinya, Tahu mengajak Dio untuk makan kupat tahu Mbak Supri di pasar. Loh, semalam itu kamu sudah menghabiskan tahu satu bagi besar itu loh. Apa masih kurang, Hu? Tanya Dio. Dian tenan. Kemarin yo. Kalau hari ini kan jatahku makan tahu belum. Kamu tahu kan, aku itu setiap hari harus makan tahu biar badanku nggak lemes. Jawab Tahu. Dio hanya diam mengikuti Tahu masuk ke warung Mbak Supri. Bah, biasa yo, kupat tahu, gak pakai kupat, gak pakai sayur, gak pakai kerupuk juga, tambah 5.000, saut Mbak Supri. Walai den tenan, apa lo karo senenganku Mbak Supri iki, wah? Ora apa-apa, nambah 5.000 pokoknya bumbune sing akeh, ujar Tahu. Kalau saya satu ya Mbak, lengkap, kata Dio. Setelah pesanan mereka datang, Tahu dan Dio langsung menikmati kupat tahu buatan Mbak Supri. Kupat tahu satu, pedes makan di sini, kata sebuah suara bariton yang tiba-tiba terdengar di sebelah Dio. Dio dan Tahu segera menoleh ke pemilik suara itu. Ternyata dia adalah Cipto Sastro Diarjo. Cipto pun melihat ke arah Dio dan Tahu. Ekspresi wajah yang sudah angkuh semakin bertambah arogan. Ada sinar marah di matanya. Gak jadi makan di sini, Mbak. Tunggu saja. Jangan lupa kasih sendok plastik. Tak tunggu di luar. Di dalam panas banyak setan, katanya sambil melirik ke arah Tahu dan Dio. Tiba-tiba Tahu meraup segenggam garam yang ada di meja. Di atas meja memang tersedia garam, sambal, dan kecap manis yang memang disediakan oleh Mbak Supri untuk para pembeli kupat tahunya. Bah, mau cuci tangan di mana yuk? Tanya Tahu. Masuk saja ke dalam, jawab Mbak Supri yang sedang menggoreng tahu pesanan Cipto. Saat Mbak Supri lengah, Tahu buru-buru menaburkan segenggam garam itu ke piring milik Cipto. Dia lalu buru-buru kembali duduk. Ngawur kowe, tegur Dio. Biar saja, ben kapok. Dian tenan kita dibilang setan, kata Tahu. Setelah menerima kupat tahu dari Mbak Supri, Cipto buru-buru pergi menaiki motornya. Tujuannya adalah ke Bukit Kapur milik keluarganya. Cipto memang bukanlah orang yang suka keramaian. Dia suka menyendiri apabila hatinya sedang gundah, sedih, atau marah. Dan satu-satunya tempat favoritnya adalah di puncak Bukit Kapur milik keluarganya. Di sana sepi dan tenang. Tidak ada seorang pun yang berani ke sana tanpa izin keluarga Sastro Diarjo. Cipto memarkirkan motornya di bawah sebuah pohon yang rindang. Dia lalu duduk dan mengambil bungkus kupat tahu Mbak Supri. Dia membuka bungkusnya, lalu mulai disendoknya ke mulut, dan tiba-tiba disemburkannya kupat tahu itu. Sontoloyo tenan Mbak Supri. Iki kupat tahu apa kupat garam dasar wong tua espikon, ucapnya sambil melempar sisa kupat tahunya ke sembarang arah. Cipto semakin gusar. Emosinya benar-benar tidak lagi bisa dikontrol. Ingatannya melayang pada seraut wajah ayu milik Sari, wajah yang sudah berbulan-bulan mengisi malamnya. Teringat juga akan ayahnya yang belum juga mau menyerahkan kepemilikan Barong Surobandang padanya. Dan emosinya semakin memuncak ketika Cipto mengingat wajah Dio dan juga Tahu yang dikiranya menertawakannya di pertemuan tadi malam. Cipto langsung berdiri. Dia berjalan mendekati danau yang terbentuk secara alami akibat adanya cekungan besar di atas Gunung Kapur yang terkena hujan terus-menerus sehingga membentuk kubangan besar seperti danau.
Dia lalu mengambil batu besar dan dilemparkannya ke tengah danau itu sambil berteriak penuh emosi. Akan tetapi saat batu besar itu jatuh ke tengah danau, bukanlah bunyi kecipak air yang terdengar, tapi terdengar bunyi tang seperti besi yang dipukul. Cipto kaget. Dia ingin meyakinkan lagi, lalu buru-buru diambilnya batu besar lagi dan dilemparkannya ke tengah danau, dan lagi-lagi terdengar bunyi tang. Cipto menjadi penasaran. Dia lalu melepaskan pakaiannya dan dia pun mulai masuk ke dalam danau dan menyelam. Perlu diketahui bahwa dari seluruh Suro Bandang sebagai wakil dari elemen air diberi kelebihan pandai berenang dan juga menyelam. Bahkan mereka bisa menahan nafas jauh lebih lama daripada manusia normal. Cahyo lalu menyelam menuju ke tengah danau dan dia melihat sebuah benda setengah lingkaran yang besar terbuat dari besi dalam posisi tertelungkup seperti tudung saji. Cipto mencoba memukul-mukulnya dengan batu dan terdengar seperti ada ruangan kosong di dalamnya. Cipto mengira jika dia menemukan harta karun, maka dengan penuh semangat dia mencoba mengangkat besi tersebut. Besi itu betul-betul menancap kuat ke tanah seperti sudah puluhan tahun berasa di sana. Tapi Cipto tidak putus asa. Dia lalu mencari tongkat untuk dijadikan pengungkit dan sedikit demi sedikit tutup besi itu mulai terbuka. Tapi aneh, dengan terbukanya tudung besi itu, air danau itu pun tersedot ke dalamnya sedikit demi sedikit. Dan saat tudung besi itu berhasil diangkat, air danau semakin cepat tersedot seperti pembuangan air di tempat pencuci piring. Bahkan danau itu hampir kering dan hanya menyisakan sedikit genangan air. Cipto terkejut. Buru-buru diambilnya bajunya lalu dipakainya. Kemudian dia kembali ke tudung besi raksasa itu, dilongoknya ke dalam tudung yang besar itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat sebuah barong raksasa berbentuk macan hitam dengan surai yang panjang dan gigi taring tajam tergeletak di sebuah meja batu. Dengan tangan gemetar diambilnya barong itu dan dibawanya ke dekat motor. Saat dia sedang memandangi barong macan tersebut, tiba-tiba saja dari balik gundukan Bukit Kapur muncullah seekor macan raksasa berwarna hitam. Taringnya runcing, kukunya yang tajam membuat perawakannya semakin menakutkan. Dan macan itu memiliki sayap berwarna hitam yang panjang menjulang dengan matanya yang merah menyala laksana saga. Sekujur tubuhnya dipenuhi rantai besi dengan ujung seperti tombak mirip milik Gajah Wesi. Dia memandang Cipto dengan tajam. Cipto yang ketakutan mundur ke belakang, akan tetapi badannya terantuk pohon. Macan hitam raksasa itu semakin mendekat dan semakin mendekat. Sementara itu, di kediaman Subandi Sastro di Harjo, malam itu adalah malam di mana Subandi waktunya memandikan Barong Suro Bandang dengan ditemani abdi dalamnya yang setia, yaitu Mbah Wicak. Dia mulai melakukan prosesi upacara siraman. Akan tetapi tampaknya malam itu tidak seperti biasanya. Barong Suro Bandang yang biasanya mudah dimandikan tiba-tiba seperti memiliki roh sendiri. Dia menggeliat-geliat seperti menari padahal tidak ada yang memakainya. Saking kuatnya Subandi sampai hampir terbanting ke tanah karena tidak kuat memeganginya. Bahkan dengan bantuan Mbah Wicak sekalipun mereka berdua tidak mampu memegangi Barong Suro Bandang yang seperti kesetanan. Dengan dipegang oleh Subandi dan Mbah Wicak, barong itu terus bergerak masuk ke dalam rumah utama dan menuju ke dalam kamar Cipto. Barong berbentuk ikan hiu raksasa dengan taring-taring tajam dan tanduk yang menjulang itu lalu menghantam-hantamkan kepalanya ke pintu kamar Cipto. Berhenti, berhenti, perintah Subandi kepada barongannya yang semakin menggila. Subandi dan Mbah Wicak yang memang sudah sama-sama tua semakin kewalahan, tetapi anehnya tangan mereka berdua seperti melekat erat di kepala barong itu. Mendengar teriakan Subandi bukannya membuat gerakan Barong Suro Bandang semakin pelan, tapi barongan itu semakin menggila, menghantam-hantamkan kepalanya ke pintu kamar Cipto. Dan tidak berapa lama kemudian,
Brak! Pintu kamar Cipto jebol dan betapa terkejutnya Subandi ketika pintu kamar Cipto terbuka. Apa yang dia lihat betul-betul membuat darahnya membeku. Akan tetapi belum lama dia bisa mencerna penglihatannya. Tiba-tiba saja sebuah serangan gaib menghantam tubuh tua Subandi sampai dia terpental beberapa meter keluar kamar. Barongnya ikut terlepas dari tangannya. Untung Mbak Wicak yang berada di pinggir pintu bisa langsung segera menghindar, tapi Subandi masih bisa bangkit walaupun dengan susah payah. Dengan dibantu oleh Mbak Wicak, dengan sisa-sisa tenaganya dia berusaha berdiri dan berjalan tertati-tati kembali ke kamar Cipto. Dan dia melihat Cipto yang tengah bersimpu di depan sebuah dupa yang menyala. Dan di depan dupa itu ada sebuah barong macan berwarna hitam yang matanya berkilat merah. Lalu matanya tertuju kepada Cipto dan mata Cipto pun juga sudah berubah menjadi merah saga. Cipto hanya menoleh lalu tersenyum sinis kepada bapaknya dan Mbak Wicak. Lalu Subandi pun pingsan. Subandi tampak mengerang saat dia mulai membuka matanya. Sudah, Kang Mas, jangan terlalu dipaksakan. Istirahat saja dulu, ujar sebuah suara yang sangat dikenalinya. Ya, dia adalah suara dari Nyai Srigati. Subandi membuka matanya sedikit. Dia melihat beberapa orang tengah mengelilinginya. Ada Nyai Srigati dengan dua orang putrinya, yaitu Sinta dan Sari, bersama dengan Patriman abdi dalamnya, lalu Seruni dan Bamul, bahkan ada Dio, Tahu dan juga Pamitra. Cipto, mana Cipto? Rangnya sambil memijat-mijat kepalanya. Mana Cipto, Cak? Wicak, tanyanya lagi kepada Mbak Wicak yang tengah berdiri di sebelahnya. Mas Cipto pergi, Ndoro, jawab Mbak Wicak dengan suara takut-takut. Setelah Ndoro pingsan, saya langsung masuk ke kamar Mas Cipto. Saya bermaksud menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Akan tetapi tiba-tiba badan saya didorong oleh Mas Cipto sampai terjengkang keluar. Kekuatan Mas Cipto luar biasa besar, Ndoro. Saya rasa itu bukanlah Mas Cipto sepenuhnya, tapi ada iblis jahat yang telah merasuk ke dalam jiwanya, kata Mbak Wicak lagi. Barong macan narang, kata Subandi lirik. Semua yang memandang menjadi terkejut. Apa maksud Kang Mas? Tanya Nyai Srigati. Ya, aku melihatnya. Cipto bersama dengan Barong macan narang. Dia telah kembali, Yai, jawab Subandi. Barong macan narang? Tanya Dio. Bukankah hanya ada 4 barong yang ada di dunia ini sebagai wakil dari 4 elemen? Lalu kenapa ada barong yang kelima? Tanyanya lagi Santi. Sari dan Seruni juga hanya saling pandang. Sepertinya memang yang muda-muda ini tidak tahu apa-apa tentang barong macan narang. Macan narang adalah sifat jahat dari keempat barong yang dibuang oleh Resi Pranasasti, jawab Nyai Srigati lirik. Keempat pemuda-pemudi itu langsung menoleh kepada Nyai Srigati. Dulu, sewaktu desa ini masih berupa hutan belantara, muncullah seorang resi yang sangat sakti. Dia bisa menghancurkan gunung besar dengan sekali pukul, bisa mengeringkan lautan dengan sekali hentakan kaki karena saking saktinya. Dan dengan kesaktinya itulah banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong. Namanya menjadi termasyhur kemana-mana. Beliau ikhlas menolong tanpa pamrih, bahkan sampai dia tua. Karena beliau tidak menikah, maka beliau tidak memiliki keturunan untuk diwarisi ilmunya. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuat 4 barong yang merupakan pengejauhan tahan atau simbol perwujudan dari 4 elemen, dari 4 makhluk gaib ciptaannya. Dia menciptakan 4 makhluk itu dengan tujuan untuk melindungi bumi. Akan tetapi namanya makhluk, mereka tetap memiliki sifat jahat, sehingga keempatnya sering terlibat perkelahian satu dengan yang lainnya. Akhirnya dengan kesaktian dari Resi Pranasasti, beliau mengambil sifat jahat dari masing-masing makhluk itu dan dibuangnya di suatu tempat. Akan tetapi, yang tidak diketahui olehnya, ternyata sifat jahat dari keempat makhluk itu hidup dan menjadi bentuk baru, yaitu macan arang, yang mana senjatanya adalah gabungan dari keempat barong ini. Dia memiliki sayap seperti Garuda Yaksa, dia memiliki tubuh penuh rantai tombak seperti gajah besi, dan dia memiliki gigi dan kuku tajam seperti Surabandang. Dan dia juga bisa menyemburkan api seperti naga geni, terang Nyai Srigati panjang lebar. Semua yang ada di tempat itu sampai menahan nafas kala mendengar penuturan Nyai Srigati. Dulu,
Macan arang pernah muncul saat buyut-buyut kita masih hidup. Akan tetapi dengan kekuatan keempat barong, akhirnya macan arang bisa dikalahkan dan dia berhasil disegel di suatu tempat yang kita sendiri tidak tahu di mana. Tambah Bawicak. Kalau berhasil dikalahkan, kenapa tidak dibunuh sekalian, Mbak? Tanya Dio. Karena membunuh macan arang sama saja dengan menghilangkan separuh kekuatan dari masing-masing makhluk gaib lainnya. Karena jangan lupa bahwa macan arang itu adalah bagian dari tubuh mereka, walaupun bagian yang jahat. Terang Bawicak lagi. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan macan arang, yaitu menggabungkan 4 kekuatan makhluk gaib lainnya, kata Nyai Srigati. Tapi sekarang sepertinya itu tidak bisa, Yai, ujar Subandi dengan diri. Kenapa Kang Mas? Tanya Nyai Srigati. Kamu lihat, Yai, aku sudah terluka. Aku juga sudah tua. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan Suro Bandang. Sedangkan Seruni, pamornya belum keluar. Dia masih belum sah menjadi pemilik Gajah Wesi. Jadi hanya ada Nogogeni dan Garuda Yaksa, kata Subandi dengan nada sedih. Tapi kalau dibiarkan, maka desa akan kacau, Kang Mas. Menurut Mbak Siti, macan arang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh keempat makhluk gaib lainnya, yaitu ilmu sirap jagat yang bisa menidurkan semua orang satu desa, bahkan makhluk gaib dengan awamannya, dan itu bisa membahayakan kita semua, kata Nyai Srigati. Tidak semua, potong Subandi. Ada satu tempat yang tidak bisa ditembus oleh auman macan arang, yaitu rumah Basiti. Karena rumah Basiti dipagari oleh kekuatan Nogogeni yang bisa melawan santet atau kekuatan jahat. Tambahnya lagi, apakah tidak semua makhluk gaib bisa memagari rumah penjaga barongnya? Tanya Dio. Tidak semuanya, Le. Hanya Nogogeni yang diberikan kekuatan itu, jawab Subandi. Kalau begitu, aku akan meminta Nogogeni untuk melindungi rumah-rumah kalian juga, kata Dio cepat. Tidak bisa, Le. Memberi pagar gaib itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Apalagi 4 rumah sekaligus. Nogogeni akan kehabisan tenaga, dan itu justru akan membahayakan dirinya. Dia akan menjadi lemah dan mudah diserang, jelas Subandi. Entah dari mana Cipto bisa mendapatkan barong macan arang itu sehingga membuat dia bangkit lagi, ujar Subandi lagi dengan nada sedih. Semua yang hadir langsung menunduk, tidak bisa memberikan jawaban. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu kamar. Semua mata langsung menoleh. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban serentak dari beberapa orang. Mas Sakti, gumam Sinta Liri. Dio menoleh dan dilihatnya seorang pemuda tampan yang masuk ke dalam kamar. Dia memakai celana jeans sobek-sobek dan jaket kulit berwarna hitam. Perawakannya sedang, dia tinggi semampai, rambutnya lurus dan hitam, hidungnya mancung, dan kulitnya juga kuning khas bangsawan. Dia masuk dengan tas ransel di punggungnya dan tas gitar yang diletakkan di baunya, sungguh gaya yang keren dan juga trendy. Saya mendapatkan pesan agar saya segera pulang. Ada apa? Apakah Bapak sakit? Tanyanya ketika melihat sang ayang terbaring lemas sekilas. Dia menatap Sinta yang terburu-buru menundukkan kepalanya. Bawicak lalu menceritakan tentang semua yang terjadi kepada Sakti. Sakti pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Langit di atas dalam sastro Diharjo mulai menghitam. Awan mendung berkumpul tanpa alasan, seolah alam tahu ada luka besar yang tengah menganga di jagat barong. Sakti terdiam saat Bawicak selesai menceritakan semuanya. Di kamar pribadinya itu, tampak tubuh Subandi terbaring semakin lemah di atas ranjang. Sakti melihat nafas ayahnya yang tersengal-sengal. Bekas luka lebam akibat serangan gaib di dadanya menjadi bukti bahwa barong macan arang telah menampakkan diri dan mulai bergerak. Sudah saatnya, Le. Sudah saatnya barong Suro Bandang memiliki pewaris baru. Kamu lihat keadaan bapakmu yang tidak berdaya ini. Apa kamu tega melihat desa ini hancur? Terimalah Suro Bandang, Le. Jaga dan rawatlah dia. Aku serahkan Suro Bandang untuk kamu rawat, ya, Le, kata Subandi dengan berderai air mata. Sakti lalu berjalan di samping ranjang ayahnya. Wajahnya pucat, matanya penuh keraguan.
Kenapa harus aku, Pak? Aku bahkan tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Ucap Sakti lirih. Dia sampai menggenggam tangan bapaknya, memohon agar dibebaskan dari tugas ini. Subandi membuka mata dengan susah payah. Sakti, darahmu adalah darah Sastro Diharjo. Kamu satu-satunya harapan. Surabandang, dia akan datang kalau kamu memanggilnya. Kalau bukan kamu, maka Trah ini akan musnah dan desa ini akan hancur, kata Subandi dengan nada terputus-putus. Tangisan tertahan meledak di dada Sakti. Tahu yang sejak tadi berdiri di pojokan ikut menunduk tak bisa menahan haru. Dian tenan, kok aku kudu melu nangis yo, bisiknya lirik. Sakti berdiri. Aku hanya ingin hidup normal, Pak, bukan menjadi penjaga makhluk mistis seperti dalam cerita dongeng-dongeng. Tiba-tiba saja suara keras menggema dari arah luar. Angin menderu, suara pekikan mengerikan seperti air bah yang datang menerjang. Semua orang di dalam Sastro Diharjo terdiam. Bawicak masuk dengan tergesa-gesa. Sesuatu yang langka terjadi, Ndoro. Baru kali ini Surabandang datang tanpa dipanggil, bahkan tanpa upacara pergantian kepemilikan. Dia datang, sepertinya dia merasakan bahaya, dan dia tahu siapa yang dipilih untuk menjadi penggantinya. Surabandang menunggumu di luar, Mas, kata Mbak Wica kepada Sakti. Sakti terdiam. Dia menatap wajah ayahnya sekali lagi, lalu melangkah keluar rumah. Dia lalu berdiri di halaman dalam Sastro Diharjo. Kalau memang ini takdirku, aku akan menerimanya. Aku, Sakti Sastro Diharjo, siap menjadi menjaga Barong Surabandang. Petir menyambar langit. Dari balik kabut muncul wujud barong raksasa berbentuk ikan hiu besar. Giginya runcing dan memiliki tanduk yang panjang menjulang. Matanya merah menyala. Tubuhnya berselimut asap putih. Dia menunduk perlahan seperti memberi hormat di hadapan Sakti. Dari kejauhan, Seruni, Dio, dan Sinta yang menyaksikan itu semua tersenyum lega. Akhirnya, penjaga keempat telah muncul, bisik Sinta. Dan malam itu, bumi bergetar pelan, pertanda keseimbangan baru akan segera dimulai dan perang besar akan datang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyu Dia. Wah, saya suka banget. Asik, makin lama makin keren nih kisah Barong Nogogeni. Ini beneran ya, karena hidup semua tokoh-tokohnya karakternya kuat. Bagaimana? Tahu sih, pastinya tahu lah. Favorit saya ya kan, yang kalau makan tahu banyak banget. Aduh, FBR lagi disebutnya tuh ya kan. Dan bagaimana di sini ternyata ada satu barong lagi yang muncul, yang padahal Dio hanya tahu ada 4 ya, ada 4 barong. Ternyata ada barong kelima. Yang mana barong kelima ini, barong macan arang, adalah barong dengan sisi gelap, dengan sisi jahat. Wah, ini makin menarik nih di episode selanjutnya. Ini udah yang ketiga ya teman-teman ya. Berarti yang keempat besok makin seru aja. Pastinya apakah mampu keempat barong ini, yang mana Mas Sakti menjadi pewaris Surabandang. Wah, jadi ini Sakti sama Sinta ini sempat pacaran dulunya nih, tapi putus karena Sakti yang nggak percaya lama hal-hal seperti itu. Ini makin seru nih, apakah mereka CLBK ataukah justru Sinta akan memilih tahu ya kan? Itu kayaknya plot twist terbesar itu kayaknya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih kepada Bu Wahyu Dia Suryani atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk suara, boleh dalam bentuk tulisan, bebas ya, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.